Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Kurniati dengan FPM A1J021004 dengan prodi Pendidikan Non-Formal, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Menurut Purwadamanta pada tahun 1976, kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Dalam melaksanakan fungsinya, kepemimpinan kepala sekolah harus melakukan pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, manajemen, dan kepemimpinan yang sangat tergantung pada kemampuannya. Menurut Saifuddin 2005, tugas kepala sekolah adalah mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak yang terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Wahyu Sumido 2005 mengemukakan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau ditempatkan di mana terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran pada murid yang menerima pelajaran. Hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Debnix 1999 antara lain sebagai berikut. 1. Kepribadian yang kuat. 2. Memahami tujuan pendidikan dengan baik karena dengan pemahaman yang baik. 3. Memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. 4. Memiliki keterampilan yang profesional, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai kepala sekolah, yaitu keterampilan teknis, menyesuaikan jadwal pelajaran, memimpin rapat, melakukan survei. Yang B, yaitu syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. 1. Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah yang terdiri dari 4 bagian, yaitu memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 atau D4. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C atau bagi pegawai negeri sipil PNS. 2. Kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah terbagi menjadi 5, yaitu kepala sekolah taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal atau TK atau RA, kepala sekolah dasar atau SD atau MI, kepala sekolah menengah pertama SMP atau MTS, kepala sekolah atas SMA atau MA, kepala sekolah kejuruan SMK atau MAK. Bagian C, yaitu ciri-ciri kepala sekolah efektif. Menurut Sir Giovanni DKK 1984 mengidentifikasikan 5 ciri kepala sekolah yang mengagumkan, yaitu 1. Memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai keteraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. 2. Sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. 3. Memiliki kemampuan atau mendengarkan. 4. Senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Dan 5.
toleransi terhadap situasi ambiguitas, dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. D. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan baik sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis. Maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bidang antara lain sebagai berikut. 1. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan sebagai berikut. A. Pengelolaan pengajaran berupa dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. B. Pengelolaan kepegawaian. C. Pengelolaan kemuritan. D. Pengelolaan gedung dan halaman. E. Pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah. F. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. 2. Tugas kepala sekolah dalam bidang survei kegiatan pendidikan mengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Tugas tersebut sebagai berikut. A. Membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. B. Membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. C. Menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Kepala sekolah dalam statusnya sebagai supervisi pendidikan memiliki fungsi peranan dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Perannya sebagai pengawas sekolah dalam membantu guru-guru dan pemimpin-pemimpin pendidikan untuk memahami isu-isu dan membantu keputusan yang bijak dan mempengaruhi pendidikan siswa. Untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan prestasi belajar siswa menurut Burhanuddin 2005. Bagian E. Fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Stoner 1978 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu A. Bekerja dan dengan melalui orang lain. 2. Dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. 3. Bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. 4. Berpikir secara realistis dan konseptual. 5. Sebagai juru penengah. 6. Adalah seorang politis. 7. Adalah seorang diplomat. Dan 8. Mengambil keputusan yang sulit. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang meliputi bidang proses belajar mengajar, peningkatan dan pengembangan profesionalisme guru, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawaian, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan, dan administrasi hubungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu F. Peran kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu peran pribadi, kepala, kepemimpinan, penghubung, peran pengetahuan supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wira swastawan, pemecah waktu, pengelolakan sumber daya, dan perundingan. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. 1.
1. Peran kepemimpinan kepala sekolah. 2. Peran manajerial kepala sekolah. 3. Peran kurikulum pengarahan kepala sekolah. Itulah dari materi saya mengenai dari tanggung jawab dan peran kepala sekolah. Terima kasih.